Seorang pria menganiaya pamannya sendiri dengan senjata tajam. Pelaku mengaku emosi karena orang tuanya ini diusir dari rumah korban. Mustafa Daenglau berusia 63 tahun hanya bisa terbaring lemah di Rumah Sakit Umum Panjonga, Daengale, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Korban Mustafa dianiaya keponakannya dengan menggunakan sebilah senjata tajam hingga mengalami 7 luka sabetan senjata tajam di wajah dan tubuhnya. Aksi dilakukan pelaku bernama Ismail karena sudah lama menyimpan dendam lantaran orang tuanya diusir dari rumah korban. Orang tua saya pindah dari rumah itu. Dia seperti sangat bangga sekali, bahkan dia bercerita di mana-mana dan saya berhasil mengusir orang tua. Dan pada saat di mana saya sudah tidak bisa menahan lagi, di mana barang yang belum sempat kita keluarkan itu dikeluarkan semua. Dan ada pesannya kalau tidak diambil segera akan segera dibakar. Itulah puncaknya saya. Guna penyelidikan, polisi pun telah meminta keterangan sejumlah saksi dan menyita sebilah golok yang diduga digunakan pelaku untuk menganiaya korban. Melakukan memarahi korban berulang kali sehingga mengalami luka pada bagian siku kiri, pundak bagian kanan, leher belakang, punggung bagian kiri, dan luka pada bagian dada kiri, serta leher belakang dan lengan kiri yang hampir putus. Ya, ada hubungan keluarga ini dengan korban. Mereka ada hubungan keluarga. Motifnya apa sih? Motifnya adalah motif dendam. Akibat perbuatannya, pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Polres Takalar. Pelaku terancam pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara. Tak terima ditegur karena membanting pagar saat masuk rumah, keponakan tega membacok pamannya sendiri di Kabupaten Tangerang, Banten. Akibat peristiwa ini, korban harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka serius di bagian tangan. MS, pria yang membacok pamannya sendiri di Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten, hingga Rabu siang masih menjalani pemeriksaan di Polsek Balaraja. Pria 40 tahun ini membacok pamannya hingga terluka di tangan karena tidak terima ditegur usai membanting pagar rumah saat korban sedang tidur. Sebelumnya terjadi perkelahian antara pelaku dan korban, hingga dipisahkan oleh warga yang melintas saat akan ke kebun membawa golok mencoba memisahkan keduanya. Namun pelaku merebut golok warga dan membacok korban. Selain membacok korban, warga yang memisahkan perkelahian juga terluka di tangan karena mencoba mempertahankan golok miliknya yang direbut oleh pelaku. Terjadilah perkelahian antara ponakan dan pamannya. Nah, ada salah satu warga yang lagi beli makanan, minuman dengan roti, memisahkan. Cuman dia di sininya ada golok ya, sebilah golok di sini. Akhirnya dengan spontan si pelaku ngambil golok tersebut, dibacokkan ke kepalanya, ditahan sama tangan. Dugaan sementara korban mengalami depresi usai bercerai dengan istrinya dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Kejadian itu ini sedang kami dalami, entah karena persoalan apa. Namun saya tanya tadi dan juga kemarin, dia pada saat melakukan itu menyampaikan tidak ada latar belakang masalah yang prinsip. Polsek Balaraja berencana akan melakukan tes kejiwaan pelaku. Hal ini dilakukan agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan adil. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ains melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Lumajang akhirnya mengungkap motif tersangka Sandi yang tega membunuh pamannya dengan senjata tajam. Pembunuhan ini dilatar belakangi harta, di mana tersangka tidak terima pamannya menjual pohon sengon yang berada di lahan milik ibu tersangkanya. Polisi akhirnya mengungkap motif pembunuhan di Kebun Tebu, Desa Tunjung, Kecamatan Gucialit, Lumajang yang menewaskan Matrum, yang tak lain adalah paman dari tersangka yakni Sandi. Dari serangkaian penyidikan yang dilakukan, tersangka mengaku perselisihan dengan korban diawali oleh permasalahan pohon sengon yang tumbuh di lahan milik ibu tersangka.
Tersangka tidak terima saat korban akan menjual pohon sengon tersebut. Padahal seharusnya kebun sengon tersebut adalah hak dari ibu tersangka. Dari permasalahan itulah kedua bersaudara tersebut sempat terlibat adu mulut dan terjadi perkelahian menggunakan senjata tajam yang akhirnya menewaskan Matrum. Diawali dengan adanya cekcok atau saling berisi pendapat yang mana dari pelaku ini menegur kepada korban bahwa menanyakan pohon sengon yang akan dijual, dan lokasi tersebut menurut dari pelaku atau tersangka adalah lahan punya ibunya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya jasad Matrum 45 tahun warga desa Jatisari, Kecamatan Kedung Jajang, Lumajang ditemukan tewas bersimbah darah di kebun tebu di Dusun Sekarmulyo, Desa Tunjung, Kecamatan Gucialit, Lumajang, Jawa Timur. Jasad Matrum ditemukan dengan luka senjata tajam di lehernya dan langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Hartoyo, Lumajang untuk diotopsi. Kejadian itu bermula saat korban bertemu dengan pelaku di Jalan Setapak di Kebun Tebu. Pelaku yakni Sandi, 35 tahun, warga Desa Tunjung, Kecamatan Gucialit, Lumajang, tak lain adalah keponakan korban. Keduanya sempat terlibat cekcok mulut hingga akhirnya terjadi penganiayaan tersebut. Diduga kedua bersaudara ini terlibat perselisihan akibat permasalahan warisan tanah. Seorang keponakan di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah ditangkap usai membunuh pamannya yang tengah tidur bersama anak dan istrinya. Pelaku sakit hati kerap dilecehkan dan dihina di depan keluarga besar. Aparat Satreskrim Polres Katingan, Kalimantan Tengah terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara beberapa kali saat mengetahui warga berusaha menghakimi seorang pelaku pembunuhan. Petugas harus berjibaku mengevakuasi pelaku dari jeratan warga yang geram dengan aksinya. Pelaku akhirnya digelandang ke Polres Katingan guna pemeriksaan lanjutan. Diketahui pelaku ditangkap lantaran telah membunuh seorang pedagang bakso yang tak lain pamannya sendiri. Kepada petugas, pelaku mengaku aksi pembunuhan dilakukan saat korban tengah tidur bersama anak dan istrinya di depan televisi. Korban dianiaya dengan senjata tajam hingga tewas di lokasi kejadian. Motif pembunuhan terjadi lantaran pelaku sakit hati karena sering dilecehkan dan dihina korban. Korban sering melecehkan atau menghina si keponakan. Itu akhirnya keponakan merasa tertekan dan merasa dibenci oleh keluarga, sehingga muncullah ada niat-niat untuk menghabisi pamannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus mendekam di jeruji besi penjara Polres Katingan dan dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun. Keluarga seharusnya bisa menjadi tempat untuk berlindung, bukan untuk melampiaskan emosi yang bahkan menyebabkan kematian. Pemirsa, saat lagi Realita akan hadir dengan informasi maling bersenjata api yang babak belur dihajar massa. Kami akan segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.